Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang tugas modul 1.2 mulai dari diri, diagram trapesium usia, dan refleksi. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya, perkenalkan saya Revolina SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Inilah diagram trapesium usia perjalanan hidup saya. Di masa-masa sekolah, saya mengalami berbagai macam pengalaman baik positif maupun negatif. Usia 30 tahun, saya lulus kuliah dan diangkat menjadi ASN. Saat ini usia saya 41 tahun dan saya akan mengalami masa-masa pensiun di usia 60 tahun. Selisih usia pengalaman positif saya dengan usia saya saat ini yaitu 28 tahun. Pengalaman negatif saya, selisihnya dengan usia saya saat ini adalah 23 tahun. Peristiwa positif. Pengalaman positif saya alami saat usia saya 7 hingga 13 tahun. Saat itu saya sedang bersekolah di jenjang sekolah dasar. Saya selalu mendapat nilai terbaik di kelas saya dan saya menjadi bintang kelas saat itu. Saya sering mendapat apresiasi dari guru dan keluarga. Saya selalu mendapatkan peringkat pertama setiap terima rapor dan saya juga selalu mendapat hadiah berupa buku tulis setiap penerimaan rapor. Di akhir tahun pembelajaran di kelas 6, saya mendapat nilai Eptanas murni yang tertinggi di sekolah saya. Peristiwa negatif yang pernah saya alami adalah ketika saya duduk di kelas 2 SMA. Saat itu, saya sedang belajar mata pelajaran matematika. Guru matematika yang mengajar di kelas saya kebetulan wali kelas saya saat itu. Saat pembelajaran berlangsung, salah seorang teman saya usil mengganggu saya. Dia mengusik saya saat guru menjelaskan pelajaran. Saya yang saat itu sedang serius mendengarkan penjelasan dari guru merasa terganggu. Teman saya tetap saja menjahili saya meskipun saya melarangnya. Sampai-sampai ia mencoret buku saya. Saking kesalnya, saya balas mencoret bukunya. Alhasil, kami sedikit berisik sehingga guru berkata kasar pada saya dengan menyebut saya kegatelan. Dan saya sangat kesal dengan guru saya karena beliau berkata dengan seperti itu dengan kasar tanpa bertanya permasalahan apa yang telah terjadi. Pihak-pihak yang terlibat pada peristiwa positif saya. Yang pertama adalah kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya sangat berpengaruh pada peristiwa positif saya karena berkat beliau saya selalu bersemangat untuk belajar. Wali kelas saya sangat berperan dalam keberhasilan saya. Wali kelas saya sangat sabar dalam mendidik dan mengajar saya. Teman-teman saya juga berperan dalam peristiwa positif saya karena teman-teman terbaik saya memberi warna bagi hidup saya dan membuat saya bahagia. Saudara-saudara saya juga memberikan peran positif pada perkembangan saya saat itu karena kepada mereka lah tempat saya berkeluh kesah selain kepada kedua orang tua saya. Pihak yang terlibat pada peristiwa negatif saya yang pertama adalah guru matematika saya saat itu. Beliau memberikan hukuman berupa ungkapan negatif yang membuat saya dipermalukan di depan teman-teman sekelas saya. Saya merasa terpukul saat itu karena saya merasa beliau tidak adil dengan cara tidak mengidentifikasi terlebih dahulu penyebab peristiwa itu terjadi. Teman sekelas saya, ia adalah seorang lelaki yang biasanya tidak terlalu usil. Namun entah kenapa saat itu ia membuat saya kesal dengan tingkahnya yang sedikit jahil dengan cara mengganggu saya saat pembelajaran berlangsung, sehingga membuat guru saya juga merasa terganggu. Dampak emosi dari peristiwa positif. Pertama, saya merasa bahagia dan bangga atas prestasi yang saya raih. Kedua, saya merasa termotivasi, antusias, dan lebih bersemangat untuk menggapai cita-cita. Ketiga, saya merasa bersyukur pada Allah atas anugerah yang diberikannya. Keempat, saya merasa kagum kepada guru-guru hebat yang telah mendidik saya mulai dari nol, dari yang tidak mengenal huruf hingga bisa sampai pada pencapaian saat ini. Dampak emosi dari peristiwa negatif. Yang pertama, saya merasa sedih karena tidak seharusnya guru saya berkata seperti itu kepada saya. Kedua,
Saya merasa kecewa karena saya merasa guru tidak adil dalam menyelesaikan kasus yang terjadi. Ketiga, saya merasa marah kepada teman yang menjahili dan mengusik saya. Keempat, saya merasa minder kepada teman-teman yang menyaksikan saya diperlakukan seperti itu oleh guru saya. Momen yang terjadi di sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang karena peristiwa tersebut sangat membekas dan berkesan di hati saya, baik itu peristiwa positif maupun peristiwa negatif. Hal ini terjadi karena pada masa sekolah otak saya sedang berkembang dan mampu merekam dengan baik peristiwa yang terjadi. Pengalaman positif menjadikan saya semangat pantang menyerah dalam berjuang, sehingga meskipun saya terlambat untuk kuliah, yaitu setelah saya menikah dan punya momongan, barulah saya bisa kuliah. Hal itu tidak menyurutkan saya untuk berjuang meraih cita-cita saya. Sedangkan pengalaman negatif membelajarkan saya untuk tidak memperlakukan murid saya seperti yang diperbuat oleh guru saya saat itu. Sehingga saat terjadi suatu permasalahan antar murid, saya akan berusaha untuk menyelidiki terlebih dahulu akar permasalahannya. Dari berbagai pengalaman hidup yang saya alami, baik positif dan negatif, membelajarkan saya untuk pantang menyerah dalam menggapai cita-cita, tidak ada kata terlambat untuk belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan berprinsip sebagai padi, mendidik murid saya dengan penuh kesabaran, memberikan teladan yang baik untuk anak didik dengan tidak gegabah dalam mengambil keputusan, serta tidak berkata kasar yang bisa menyakiti hati murid saya. Nilai yang saya yakini, peran guru dalam memberikan motivasi bagi muridnya sangatlah bermakna sehingga murid selalu semangat untuk terus belajar meraih kebahagiaannya. Sekian video saya kali ini. Terima kasih udah menonton. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.